Sahabat Liputan 6, kabar sedih datang dari negeri sendiri. Peringkat Indeks Korupsi Indonesia 2022 melorot 4 poin. Apa faktor penyebabnya? Saya Wiandiananto, Anda dalam headline liputan6.com. Posisi Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi atau IPK turun 4 poin pada 2022. Skor IPK Indonesia 34, sebelumnya 38. Selain itu, Indonesia berada di posisi ke-110 dari 180 negara yang disurvei. Kinerja pemerintah dalam memerangi korupsi kini disorot. Transparansi Internasional Indonesia atau TII menyebut turunnya peringkat Indonesia mengacu pada 8 sumber data dan penilaian ahli dalam mengukur korupsi sektor publik pada 180 negara dan teritori. Sekretaris Jenderal TII Danang Widoyoko menyebut ada banyak faktor yang memengaruhi, salah satunya peran pemerintah dalam revisi Undang-Undang KPK. Revisi Undang-Undang KPK melahirkan 2 dampak. Pertama, pelemahan KPK. Ini diperparah dengan tes wawasan kebangsaan yang menyingkirkan sejumlah staf terbaik lembaga anti rasuah. Kedua, mengurangi partisipasi publik yang membuat pengawasan terhadap pemerintah melemah. Faktor lain, strategi pemerintah memberantas korupsi dari penindakan jadi pencegahan dinilai kurang tepat. Masyarakat belum merasakan dampak nyata pencegahan korupsi. Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih berada di peringkat bawah dalam adu prestasi memerangi korupsi. Ada 2 sektor yang membuat Indonesia tak kunjung beranjak dari zona bawah, yakni korupsi politik dan korupsi peradilan. Danang mengimbau strategi pemberantasan korupsi dikembalikan ke relnya. Jika revisi Undang-Undang KPK bertujuan mengurangi penindakan dan mengajak pencegahan, harusnya langkah itu dilakukan dengan cermat dan tepat sasaran. Sebagai gambaran, skor IPK mulai dari 0 hingga 100. 0 artinya sangat korup, 100 sangat bersih. Pada 2021, IPK Indonesia 38 dengan peringkat 96. Setahun kemudian, IPK susut jadi 34. Indonesia tersingkir dari 100 besar dan terpuruk di posisi ke-110. Di Asia Tenggara, Singapura negara paling tidak korup dengan skor 83, diikuti Malaysia dengan skor 47. Di tingkat global, Denmark menjadi negara paling bersih dari korupsi dengan IPK nggak kaleng-kaleng yakni 90. Di posisi runner-up, Finlandia menoreh skor 87. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menegaskan komitmen memberantas korupsi meski faktanya IPK anjlok. Pemerintah akan mengkaji penyebab indeks turun. Menurutnya, KPK menggunakan 3 pendekatan dalam memberantas korupsi yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengecek komponen utama yang membuat IPK Indonesia jeblok. Sementara itu, Presiden Jokowi mengingatkan turunnya IPK Indonesia menjadi cermin bagi pemerintah maupun aparat penegak hukum untuk memperbaiki diri. Jokowi optimistis turunnya IPK tidak berdampak besar terhadap iklim investasi di tanah air. Keyakinan ini didasari perhitungan keuntungan yang didapat investor. Hal terpenting bagi investor adalah internal rate return. Anjloknya IPK Indonesia direspons para wakil rakyat. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menyatakan ada kemungkinan ini lantaran pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan agar jangan ada lagi operasi tangkap tangan alias OTT. Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini meminta semua pihak memberi perhatian serius. Turunnya IPK Indonesia bukan salah aparat penegak hukum semata, tapi pemerintah dalam hal ini eksekutif. Berdasarkan laporan yang ia baca, turunnya IPK justru disumbang oleh tidak efisiennya kinerja pemerintah, bukan KPK. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengaku tidak kaget dengan anjloknya IPK Indonesia. Pemeringkatan ini sudah sesuai dengan situasi yang dialami bangsa Indonesia. Menurutnya, pemerintah saat ini mesti belajar dari era Susilo Bambang Yudhoyono. Kala itu IPK Indonesia dalam 10 tahun naik 14 poin dari 20 ke 34. Sekarang, dalam sewindu kenaikannya minim. Bahkan berada di posisi yang sama ketika awal pemerintahan Jokowi.
Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana menilai gembar-gembor narasi penguatan pemberantasan korupsi yang digaungkan Presiden Jokowi tak pernah terbukti. Buru-buru membaik, nasib pemberantasan korupsi justru mundur belakangan ini. ICW lantas mengurai sejumlah persoalan yang membuat IPK Indonesia terjun bebas. Pertama, KPK dilemahkan Jokowi melalui revisi Undang-Undang KPK. Ia menilai Jokowi membiarkan figur-figur bermasalah memimpin lembaga anti rasuah. Kedua, sikap pemerintah lewat para Menteri Kabinet Indonesia Maju cenderung permisif terhadap korupsi. Luhut Binsar Panjaitan misalnya berulang kali mengomentari operasi tangkap tangan dengan kalimat destruktif. Ketiga, regulasi yang dihasilkan Presiden Jokowi dan DPR tidak menguatkan pemberantasan korupsi. Keempat, pemerintah dan DPR gagal menciptakan kepastian hukum untuk menjamin pesta demokrasi yang mengedepankan nilai integritas. Undang-undang pemilu dan pilkada masih mengizinkan bekas koruptor berpartisipasi di pilkada hingga nyalek. Jelang tahun politik, praktek korupsi dan sikap koruptif sejumlah pihak tak kunjung disikat pemerintah. Misalnya, potensi politik uang jelang kampanye hingga pemungutan suara. Sekian headline liputan6.com, saya Wayan Diananto pamit. Sampai jumpa.